Oke, selamat datang di review mainan. Kali ini saya kedatangan mainan lagi. Ini adalah SMP Kiba Dio atau Tiger One. Dia saya beli di toko lokal di Taiwan. Yang nggak sengaja saya nemu, itu harganya sekitar 2000 dolar Taiwan, yang sebenarnya sangat bisa dibilang masih harga normal waktu dia keluar pertama kali di tahun 2023 atau 2022, saya lupa gitu. Nah, ini karena saya juga sangat excited banget karena ini adalah figur yang saya mau beli, tapi saya lihat harga-harga di toko-toko online itu harganya udah terlalu tinggi ya, hampir sampai 4.000 atau 5.000 Taiwan dollar, atau itu sekitar berapa ya? Sekitar 2 juta, 2,5 juta rupiah gitu. Jadi dengan harga 2.000 NTD atau Taiwan dollar, ini sebenarnya harga yang masih tergolong normal, dan saya penasaran seperti apa dalamnya karena saya udah baca-baca postingan orang-orang, katanya ada beberapa bagian yang, kalau nggak salah di bagian ini ya, di bagian si pinggang ini, kalau dia transformasi harus hati-hati untuk muter ataupun gerakinnya, katanya begitu. Kita lihat dulu boxnya ya. Boxnya ada apa aja di sini? Kelihatan di sini ada mekanya seperti itu, ya. Mekanya seperti itu. Terus kemudian ilustrasi si Die Ranger-nya di sini yang 5, terus tambah si yang putih, si Kiba Ranger yang ini di sebelah situ. Terus kemudian ada hasil jadinya seperti ini, hasil setelah dirakit. Terus di sampingnya ada ilustrasi setelah dirakit dan digabungkan dengan 4 mecha lain ya, 4 member atau 4 ranger yang lain, atau ini disebutnya apa namanya, Kiden O, atau si beast mythical beastnya Die Ranger, bisa digabung jadi seperti itu. Terus kemudian apalagi ya, dia transformasi dari bentuk hewan ke bentuk robot. Terus belakangnya ada ilustrasi lagi seperti itu ilustrasinya, begitu. Nah, sekilas tampak mekanya clean ya, nggak ada banyak yang aneh-aneh begitu ya. Terus kemudian ini ada proses transformasi dari si mecha ke bentuk robotnya. Jadi mecha Tiger One ini ya tergolong yang rare banget ya untuk saat ini. Dan yang rare berikutnya itu yang mau saya beli adalah si Jet Icarus yang belum saya ketemu itu. Tapi ini mudah-mudahan saya ketemu ya, harga yang normal. Kayak gitu. Gimana menurut kamu, Sen? Itu kayaknya dari Tie Ranger yang putih kan? Iya, yang Tapi putih. itu cuman robotnya. Ya, ini 5 robotnya. Nanti kan yang The Ranger-nya kan ada Shadow Super. Nanti bisa dipajangin barang-barang yang Shadow Super. Kamu masih inget The Ranger? Masih. Ini mereknya ada yang sama seperti gini. Iya, Bandai. Itu namanya si pabrik yang bikinnya dari Bandai. Ini juga sama Bandai. Ini dia juga Bandai ini. Oh iya, itu yang Cure User. Yang Die Ranger-nya mana? Oh, masih di dalam lemari, nanti belum dikeluarin. Nanti kita akan rakit, terus kita akan pajang ya. Tapi sebelum rakit kita buka dulu yuk, isinya apa aja. Cuma sekedar liatin apa barangkali runner dan lain-lainnya. Apalagi tadi ada plastiknya di situ, terus udah dibuka. Iya, tadi ini dibungkus plastik. Pakai karpet. Ya, itu. Wah, ada banyak tuh runnernya. Kita ambil satu-satu. Apa nih yang hitam? Ada yang hitam ya, ada yang putih. Warnanya hitam, putih, seperti itu. Zebra atau panda? Iya, warna ininya ya. Terus ada apa lagi? Ini ada merah sama putih Indonesia, aku suka. Ini merahnya merah yang ini ada tembus pandang ya. Merah yang clear ya. Terus kemudian ada bagian yang udah, nggak tahu ini bagian apa ya ini. Ada bagian yang bulat seperti bulat begitu. Terus ini ada yang abu-abu dan ada yang warna agak kuning seperti itu. Dan ada si
ini stikernya, terus ini buku manualnya atau kertas manual ya. Seperti itu aja, dan nanti proses merakitnya mungkin nanti akan saya percepat, nanti mungkin akan ada sedikit highlight tahap-tahap merakitnya. Cuman mungkin sekarang itu aja, dan ya nanti kita akan ketemu lagi setelah saya jadi perakitnya, dan kalian bisa lihat tahapan-tahapan rakitannya setelah ini. Oke? Ada stiker.
Oh, kembali lagi di review mainan. Sekarang udah dirakit si Tiger One-nya, si apa Mecha Derringer yang White Ranger ya, si Kou, atau di seri Power Rangers dia itu si Tommy Oliver. Nah, ini cukup menarik, apa namanya? Selain dia juga cukup banyak mechanical ininya ya, mechanical parts yang cukup rumit di dalam joint si tangan dan di belakang. Tapi ya selebihnya sih oke. Apa namanya, tampilan luarnya kalau dilihat dari sekilas itu premium banget dan bagus. Warnanya juga kelihatan dan pakai shadow supernya Die Ranger. Ini juga cocok banget dibikin pose, dan mungkin kalau kalian ingin pajang di apa namanya di tempat atau mungkin pakai diorama, itu kayaknya keren banget gitu. Gitu. Ini kalau kamu lihat ini binatang apa, Sen? Itu seperti singa atau macan ya? Macan kayaknya ya. Tiger. Harimau, dia bisa mulutnya bisa gerak-gerak, lihat. Ke bawah lagi. Bisa Tuh. mangap terus. Iya, bisa mangap. Mingkem. Iya. Nah, dia juga bisa jadi robot, jadi kayak gini. Lucu ya. Iya, jadi ini belum dicoba transformasinya. Mudah-mudahan oke, nggak ada masalah. Karena saya baca di beberapa apa namanya di beberapa forum, katanya beberapa parts terutama di dekat apa sabuk dan ke bawahnya itu, dekat kakinya itu dia cukup rawan untuk patah, katanya rawan untuk patah, jadi harus hati-hati gitu. Nah, saya juga menyarankan untuk teman-teman yang mungkin juga nanti ke depannya dapat apa namanya SMP yang seperti ini, menyarankan untuk memasang parts-parts yang butuh untuk apa namanya ya, parts yang seret ya, seperti di join itu pakai tang ya. Ini buat supaya lebih gampang untuk masukin si join-joinnya gitu. Kadang-kadang terlalu seret dan kadang-kadang susah banget masuknya. Kayaknya pakai tang, tapi juga harus hati-hati, jangan terlalu keras, harus pelan-pelan ininya apa namanya si nyambung-nyambunginnya. Selain tang untuk ini ya, untuk yang untuk motong supaya partsnya benar-benar bersih, itu juga tips yang teman-teman harus pegang ya untuk rakitan si SMP, karena SMP ini beberapa partsnya kan butuh untuk ada parts yang harus benar-benar bersih, sehingga nanti nggak ada apa ya, nggak apa ya menimbulkan space yang nggak perlu gitu. Nah,
mungkin sekilas ya, sekilas kalau kita lihat di sini yang jadi joinnya di sini ya, tangan. Di sini juga bisa begitu sih ininya. Terus di kakinya tidak terlalu banyak joinnya, cuman di kaki sebelah sini sama sebelah sini tuh yang gampang banget digerakin, sama yang ini. Tapi yang ini tuh bisa gerak ke samping, ke kiri, ke kanan begitu, tapi dia agak terhalang sama ini ya. Sama ini kan udah dipasang ke sini nih. Jadi kalau misalnya dia mau jadi bagian yang bisa digerak-gerakin tuh harus jadi robotnya dulu supaya gampang. Jadi dilepas dulu terus ditransformasi dulu. Terus ini adalah pedangnya sebenarnya. Ini pedangnya saat nanti berubah jadi robot seperti itu. Nah, saya mau coba kasih lihat gambaran karena salah satu gimmicknya Die Ranger ini ataupun salah satu fiturnya seperti di filmnya itu adalah si Tiger One ini bisa dinaikin sama si ini ya, si yang merah ini ya, Riseo atau si yang dragon ya. Nah, saya baru mau coba ini dan saya coba kira-kira gimana posenya. Ada di mana ya? Coba lihat di. Aku nemu box Tie Ranger. Iya ya. Ternyata ada di sini. Kenapa ada di sini? Aku keluarin. Kenapa? Ini begini Mau nih. bikin robot yang merah itu. Iya, aku mau gabungin. Jadi nanti ini bisa digabungin juga, yang putih itu bisa digabungin sama teman-teman yang lain. Gitu. Yang merah sendirian dipisah. Iya, dipisah. Kenapa? Kan Nggak- sendirian. Iya, nggak tahu kenapa tuh. Soalnya saya mungkin coba. nggak cukup berarti. Iya. Saya coba Nggak bisa begitu. kurang ke pinggir. Jadi harus sedikit. Nah, Nah, buka aja mungkin. ini juga harus hati-hati takutnya patah. Nah, ini bisa nih. Cakep banget, guys. Keren banget nih. Bisa naik ya? Iya. Cakep banget tuh dibikin pose gini tuh. Mungkin lebih dekat kayak gitu tuh kalau lebih dekat ya. Tuh. Kenapa emang? Itu keren banget. Itu bisa naik ya? Iya. Terus diputerin si tongkatnya. Si tongkatnya muter-muter gitu. Bisa diputerin gitu nggak? Bisa aja sih. Kitanya muter-muter sendiri. Nanti diedit. Gitu aja nih guys. Jadi keren banget. Ya mungkin sekedar ininya ya merakitnya itu cukup ini ya, cukup susah karena tadi saya cerita ada join-join yang harus benar-benar pakai tang supaya bisa benar-benar masuk, karena kalau enggak susah banget kalaupun mau dipotong mau dihalusin, mungkin diamplas atau mungkin digerinda dulu, tapi itu kan cukup repot ya. Jadi saya yakin kalau runner atau parts-parts yang udah didesain sama Bandai itu udah cukup presisi. Jadi yang paling penting itu gimana caranya kita coba masukin, tapi juga jangan terlalu kasar, tapi ya harus pas gitu. Ya itulah seninya ngerakit mainan kayak gini ya. Jadi ya saya sih saranin pakai tang kalau mau masukin join, dan ya mudah-mudahan kalian bisa dapet SMP ini juga. Walaupun ini seperti yang di awal tadi saya bilang, ini sudah sangat langka dan saya menemukannya tidak sengaja dengan harga yang relatif normal gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa dapetin juga ya si SMP Tiger One ini gitu. Tunggu bentar. Apa? Kenapa biar kan tongkatnya bisa diputerin nggak? Kita muter-muter sendiri aja gini. Wih, nggak bisa ding. Ya gimana kalau aku muter-muter sendiri? Oh, kitanya yang muter-muter ya. Nanti kasih papa, paling kasih efeknya. Efek ada tornado, ada angin. Efek angin. Pakai. Nanti seperti kipas dong. Iya. Ya udah gitu aja ya guys ya, reviewnya. Nanti setelah ini saya mau transformasi, nanti kalian lihat, dan mungkin saya kasih lagi mungkin konklusi akhir setelah jadi robot dan setelah digabungin dengan member Die Ranger yang lain ya, dan juga pose dengan seluruh member Die Ranger biar kelihatan jelas dan biar kerasa vibes-nya gitu. Oke, gitu aja dulu. Aku mau ngomong sebentar. Karena harusnya tongkatnya kan 2 sisi, tapi harusnya kipas itu 3.
Oh iya, tapi nanti aja kali ya kita coba ya. Kita lihat. Oke, gitu aja guys. Nanti saya kasih konklusi akhir. Oke? Kakinya beres. Terus ininya.
Oke, bergabung lagi di review mainan. Ini saya sudah rakit si SMP One Tiger. Apa namanya? Mecha Six Ranger-nya Die Ranger. Itu ada di belakang. Udah saya gabung sama apa namanya? Sama part dari Mecha Die Ranger yang lain ya. Dan ini yang Mecha yang merah sebelah kiri. Dan juga saya pajang dengan Shadow Super Die Ranger. Dan mungkin saya akan ambil dulu si apa figurnya. Saya ambil SMP-nya ini supaya kita lihat dari dekat ya. Jadi setelah jadi robot, dia mekanya lumayan oke. Kalau dilihat, sebentar, ini saya singkirin dulu. Oke. Ya kalau dilihat dia badannya cukup besar ya, cukup bulky, dan mungkin saya kasih ini deh. Oh no, nggak apa-apa, kita singkirin dulu. Singkirin dulu sedikit, nanti saya pasang lagi. Saya mau ambil ini aja tadi sebenarnya, tapi malah jadi jatuh semua. Oke, nggak apa-apa. Oke, gini. Jadi ini kita lihat dari join. Kalau dari join sebelum digabung sama yang lain dan setelah, yang jadi beda adalah si tangan ini ada tambahan bahu ya dari yang mecha yang warna hijau nih, Ranger hijau. Jadinya dia agak sedikit lebih kaku di bagian ini ya. Kalau kalian mau putar jauh gitu kurang leluasa karena ketahan dari si apa namanya, ada space yang keisi di sini. Terus untuk kaki standar seperti SMP Darren dia masih oke. Kita bisa apa namanya, masih bisa mainin ini, walaupun ini ya lihat aja ya, jadi dia terbatas di situ ya, jadi nggak bisa jauh-jauh juga ininya mainin si kakinya. Terus ke samping juga dia agak kurang bisa ya, maksimalnya segini ya, segini nih. Nah kalau dideketin segitu jauh paling segini lah ya. Saya nggak berani juga karena beberapa joinnya saya lihat sih agak rapuh, jadi kalian juga kalau nemu ini hati-hati sama si joinnya. Kepalanya ini agak cukup aneh ya, apa namanya, si desain desain sambungannya, jadi kurang luasa juga, tapi masih bisa untuk gerakan sedikit ya. Jadi gerak ke kiri ke kanan itu sangat-sangat karena seret banget. Jadi agak bahaya juga ini kalau saya mau puter juga bisa sih tuh, puter sedikit ke situ bisa, tapi kurang leluasa gitu, kurang leluasa. Badannya ini enak kalau yang tengah ya, torsonya cukup stabil karena memang dia joinnya cuma satu dan bisa diputer dan cukup kokoh. Terus ya udah sih sebenarnya secara artikulasi kayak gitu, dan setelah jadi ini cukup bagus ya, cukup bulky dan gagah gitu ya secara desain. Dia cukup unik juga desainnya ini. Dan ya untuk ukuran SMP perakitan dan hasil akhirnya ini sangat, kalau saya bilang sih ini sangat-sangat baik ya, karena dia bahan plastiknya itu oke. Terus sambungannya itu dia sebenarnya udah didesain untuk cukup kokoh. Cuman memang perlu hati-hati terutama di bagian ini ya, saat mindahin si ini nih, si skirtnya ini atau bagian pinggang ke bawah ini. Dia ini kan kalau di mode biasa tuh di kakinya di bawah sini, jadi kita bisa pindahin ini ke sini pakai join gitu. Cuman ya itu di dalamnya itu ada sedikit sendi yang rumit gitu, kalau lihat di balik situ, di balik ininya ya, di bawah situ tuh kalau kelihatan dia itu ada beberapa sambungan yang perlu hati-hati saat kita lepasin si ininya, si pelapisannya terus pindahin ke bawah, itu perlu hati-hati karena kalau enggak itu mungkin sangat rawan patah ya. Tapi kalau dari sisi tingkat si kesertan joinnya itu, kalau menurut saya sih bagus ya. Jadi dia nggak bikin kita nggak bikin kita susah gitu sebenarnya. Kalau kita benar-benar masangnya benar, dan juga saat penyambungannya juga benar gitu.
Jadi intinya kalau misalnya kalian rakit model SMP yang model yang join-joinnya seret seperti itu sih, saran saya setiap setiap part yang harus bersih gitu ya, dari jadi jangan sampai dia benar-benar ada lekukan-lekukan yang nggak perlu, itu perlu ya antara kalian cut ya, di cut pakai ini tang kayak gini, atau di cutter itu supaya lebih halus, atau mau kalian amplas sedikit juga boleh, kalau kalian punya pakai gerinda juga bisa. Dan beberapa 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 join yang nggak nggak ada putaran atau nggak ada rotasi, nggak ada gerakan, itu kalian bisa pakai ini juga ya, si temnya sama ini. Tapi kalau untuk ini sih saya nggak pakai, saya pakai ini khusus untuk beberapa parts yang kayak gini nih. Yang ini kan ada yang mengkilat tuh di dahinya si robot, sama di dalam sini juga ada yang kayak gitu, model-model yang dia ditempel tapi tuh kalian ragu misalnya itu gampang lepas, pakai ini aja, pakai ini terus kalian tempel tahan ya beberapa detik atau mungkin semenit 2 menit, itu udah cukup oke lah gitu. Oke, overall ini sangat baik, sangat bagus, dan ini nilai value-nya mungkin saat ini nggak tahu nih harganya udah di angka berapa ya, angka mungkin 2,5 3,5 ya, 2,5 mungkin ya, 2,5 juta itu saya lihat di Tokopedia kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri ya angkanya bisa sampai 2,5 sampai 3 juta ya, 3,5 juta juga ada kali ya gitu. Dan ini saya beruntung sekali dapat ini dengan harga normal gitu aja mungkin review kali ini. Setelah ini mungkin ada sedikit sisa-sisa foto yang akan dijadikan galeri. Dan ya, share, like, subscribe kalau mau channel ini tetap ada dan review terus. Dan selama ini beberapa video terakhir kan bahasnya antara Super Mini Pla atau Mini Pla, terus kemudian Shadow Super. Saya sedang berpikir untuk juga review mainan lainnya lagi, karena sebelumnya saya sempat review SHF ya, beberapa figur. Mungkin ke depan saya mau coba lagi figur lainnya, ya mudah-mudahan ada waktu dan ada budget ya gitu. Jadi untuk kalian yang bingung mau beli mainan apa dan budget terbatas juga mungkin bisa jadikan review ini sebagai bahan untuk atau konsiderasi untuk membeli figur ya. Baik itu dari atas dasar mungkin figur itu worth-nya sejauh apa, dan mungkin reviewnya sejauh apa gitu. Atau kalian kalau mau ada saran review apa, tolong komen ya. Oke. Gitu aja guys. Makasih udah nonton. Saya pamit. Kita jumpa di episode berikutnya.